Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Tante Olin percaya adik-adik di rumah dalam kondisi tubuh yang sehat dan kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oh iya adik-adik, sebelumnya Tante Olin mewakili guru-guru sekolah Minggu Efrata mengucapkan permohonan maaf ya adik-adik, karena kami guru-guru belum bisa melayani dan merekam video seperti minggu-minggu lalu di gereja, karena kasus COVID sekarang sedang meningkat. Jadi lebih baik kalau kita di rumah aja ya adik-adik. Tapi adik-adik, jangan takut, dan jangan juga jadi nggak ibadah sekolah minggu. Kalian harus tetap mengikuti ibadah sekolah minggu streaming ya, dari gereja manapun boleh diikuti. Dan guru-guru sekolah minggu tetap berusaha untuk memberikan renungan singkat melalui firman Tuhan untuk adik-adik semua. Kita juga nanti akan ada ayat hafalan ya. Yuk, sama-sama kita dengerin renungan singkat firman hari ini apa sih? Tante Olin mau cerita tentang siapa ya? Betul sekali. Tante Olin mau cerita tentang Daniel di Gua Singa. Nanti di rumah adik-adik boleh baca ya sama mama papa dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Daniel tuh siapa sih Tante Olin? Daniel itu adalah salah satu anak kesayangannya Tuhan Yesus loh adik-adik. Kenapa ya dia dibilang anak kesayangan Tuhan Yesus? Karena Om Daniel punya hobi yang unik. Om Daniel itu hobinya berdoa. Wah, siapa di sini yang hobinya berdoa? Om Daniel itu kalau berdoa adik-adik sehari bisa 3 kali loh. Kayak kita minum obat ya. Tapi Tante Olin percaya, adik-adik di rumah pasti berdoa juga lebih dari 3 kali. Bangun tidur, berdoa. Mau makan pagi, berdoa. Mau makan siang, berdoa juga. Makan malam, berdoa. Mau tidur, pasti berdoa juga kan adik-adik. Nah, jadi kalian semua juga anak kesayangan Tuhan Yesus. Sama seperti Om Daniel adik-adik. Nah, kita lanjut yuk ceritanya. Om Daniel ini ada di masa pemerintahan Raja Darius. Raja Darius juga sayang banget sama Om Daniel. Karena Om Daniel selain rajin berdoa, dia adalah pribadi yang pintar, bijaksana, baik hati, dan Raja Darius sangat menyayangi dia karena hal-hal itu. Nah, adik-adik, ternyata walaupun Om Daniel ini disayangi oleh Raja Darius, banyak orang-orang yang iri dan gak senang dengan keberadaan Om Daniel. Mereka mau Om Daniel itu dihukum dan dijatuhkan dari jabatannya oleh raja. Lalu mereka putar otak adik-adik, gimana ya caranya menjatuhkan Om Daniel? Hah, Om Daniel itu suka doa. Kita bikin aja raja buat peraturan yuk, kata mereka. Lalu mereka menghadap ke raja dan adik-adik. Mereka bilang, Tuanku Raja kan orang yang sangat berkuasa di negeri ini. Tuanku Raja nggak mau ngeluarin perintah. Tidak boleh ada satu orang pun di negeri ini yang berdoa kepada Tuhan manapun, kecuali kepada Tuanku Raja. Nah, Om Darius terpikir-pikir juga, benar juga ya. Kan aku yang berkuasa di sini. Jadi nggak boleh ada orang yang berdoa kepada Tuhan manapun, kecuali berdoa kepada aku. Lalu tuh Raja Darius mengeluarkan perintah adik-adik bahwa di seluruh negeri ini tidak boleh ada satu orang pun yang berdoa kepada Tuhan lain kecuali kepada aku, Raja Darius. Nah, ketika perintah itu keluar, Om Daniel dengar. Tapi Om Daniel nggak takut. Om Daniel juga tidak merasa khawatir. Dia tetap berdoa adik-adik. Karena dia merasa Tuhan yang dia sembah, sama seperti yang Tuhan yang kita sembah sekarang, adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, dan satu-satunya Tuhan yang patut layak ditinggikan. Lalu Om Daniel tetap berdoa. Apapun yang terjadi, dia tetap berdoa sebanyak 3 kali dalam sehari. Dia tidak pernah merubah kebiasaannya itu adik-adik. Lalu orang-orang yang jahat itu, mereka datang dan menyergap Om Daniel ketika Om Daniel sedang berdoa di kamarnya. Om Daniel diikat tangannya, kakinya juga diikat adik-adik. Lalu dibawa ke hadapan Raja Darius. Dibilanglah kalau Om Daniel itu berdoa, bukan cuma kepada Raja, tapi dia punya Tuhan yang lain, kata orang-orang yang jahat sama Om Daniel. Raja sebenarnya sedih banget, karena Raja Darius sayang sama Om Daniel. Tapi karena Raja sudah mengeluarkan perintah dan tidak mungkin dia batalkan, mau nggak mau Om Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Aduh adik-adik, Tante Olin tahu deh gimana rasanya Om Daniel saat itu. Sebagai manusia pasti dia deg-degan ya adik-adik, pasti dia takut karena dimasukin ke dalam gua singa. Belum juga badan kita masuk, baru kaki kita yang masuk, pasti singa itu udah makan kaki kita, ya kan? Tapi
ternyata Om Daniel nggak berhenti sampai situ aja. Dia tetap berdoa, adik-adik. Dia berdoa dalam hati, memohon pertolongan Tuhan. Dan dia yakin Tuhan menolong dia. Lalu adik-adik, betul, ketika Om Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, apa yang terjadi adik-adik? Malaikat Tuhan dikirimkan dan mereka, mana singanya? Nah, nih singanya. Malaikat Tuhan ternyata menutup mulut-mulut dari singa-singa itu adik-adik. Mulut-mulut itu tidak bisa terbuka. Dan mulut-mulut singa ini tidak menggigit Om Daniel sedikit pun. Bayangkan adik-adik, hebat kan kuasa Tuhan kita? Adik-adik tahu, Om Darius aja nggak bisa tidur memikirkan keselamatan Om Daniel. Raja Darius sampai pagi-pagi itu langsung lari ke depan gua singa dan dia teriak, Daniel, apakah Tuhan yang kau sembah menyelamatkan engkau? Daniel teriak adik-adik, ya Tuanku Raja, Tuhan yang kusembah sudah menyelamatkan aku. Wah, Raja Darius penuh sukacita. Lalu Raja Darius panggil pengawal istananya, cepat, keluarin Daniel dari dalam gua singa. Daniel ditarik dari gua singa dan tidak didapati sedikit pun luka di tubuh Om Daniel. Seluruh negeri itu bersorak-sorai karena mendengar mujizat yang Tuhan lakukan. Raja Darius mengeluarkan perintah akhirnya bahwa seluruh negeri itu harus memuji dan menyembah serta berdoa kepada Tuhan yang disembah oleh Om Daniel. Nah, adik-adik, Tante Olin mau sampaikan di sini, dalam kondisi seperti apapun, kita harus terus membangun hubungan doa kita yang baik dengan Tuhan. Kita harus tetap rajin berdoa, adik-adik. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kondisi-kondisi yang terjepit, kondisi-kondisi yang menakutkan, kondisi-kondisi yang kita bingung harus kayak gimana, ingat, kita masih punya satu kekuatan yang paling super power, yaitu doa. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sama seperti yang Daniel sembah, dapat melakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita semua. Jadi kalau adik-adik sekarang dalam kondisi sakit, lagi takut, lagi cemas, lagi galau, aduh nilai gimana ya, terus berdoa, panjatkan doa kepada Tuhan, sampai Tuhan melakukan mujizatnya buat kita semua. Sekarang, kondisi sekarang, di luar tuh kayaknya mengerikan, menakutkan, pandemi nggak berhenti-berhenti, tapi kita tetap harus terus berdoa kepada Tuhan. Seperti Om Daniel ya adik-adik. Oh ya adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tante Olin akan menyampaikan ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa dikerjakan ya. Ayat hafalannya terambil dari Matius 21 ayat 22. Sekali lagi, Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekali lagi ya, dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya adik-adik, direkam dan dikirimkan ke grup Sunday School kita. Firman Tuhan untuk hari ini sudah selesai. Sehat selalu semuanya. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.